Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sekalian. Kami dari PBNU ingin berucap terima kasih, menyampaikan rasa penghargaan yang tinggi kepada teman-teman yang selalu aktif hadir di sini membantu PBNU dalam kegiatan-kegiatan yang selama ini biasa berjalan di PBNU. Teman-teman sekalian, pada siang hari ini tanggal 21 Agustus 2024, tim panel dari pansus yang dibentuk oleh Pleno PBNU ingin menyampaikan update terkait teman-teman dan keterangan-keterangan yang sudah dapat dihimpun oleh tim panel. Bersama kami di sini, di sebelah kanan ada Kiai Haji Khalil Nafis, Rais Syuriah PBNU, lalu ada Ketua PBNU Bapak Umar Syah, dan Wakil Sekjen, dua Wakil Sekjen Bapak Sulaiman Tanjung serta Dr. Najib Askah. Pertemuan kita pada siang hari ini akan diawali dengan penyampaian update oleh Ketua PBNU Bapak Umar Syah. Kepada beliau, waktu dan tepat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Terima kasih pada teman-teman wartawan yang sudah rela menunggu lebih dari 1 jam ya, atau bahkan ada yang 2 jam. Kita sama-sama posisinya hari ini menunggu. Kami menunggu kehadiran Ketua Umum PKB, DPP PKB Pak Muhaimin Iskandar untuk melakukan pendalaman dengan meminta informasi-informasi baik secara lisan maupun tertulis yang kita harapkan beliau bawa ke sini pada hari ini. Tetapi sampai saat ini tidak ada informasi sedikit pun mengenai apakah beliau akan hadir atau tidak. Nah, setelah 1 jam lebih kita menunggu, kita simpulkan Pak Muhaimin tidak hadir. Nah, pertanyaannya adalah kenapa tidak hadir? Ini mungkin sama dengan teman-teman sekalian yang mempertanyakan kenapa tidak hadir. Padahal kami sudah menunjukkan niat baik, mengundang dengan agenda yang jelas, melakukan konfirmasi-konfirmasi dari apa yang kami lihat, kami dengar, dan kami terima, baik itu dalam bentuk dokumen maupun informasi-informasi, pemberitaan-pemberitaan, dan lain sebagainya. Kami akan klarifikasi kepada beliau sebenarnya dengan cara seperti itu, dengan cara langsung bertemu, tatap muka. Tapi alhamdulillah ketidakhadiran beliau ini tentu tidak mendukung upaya konstruktif PBNU untuk melakukan perbaikan dari partai PKB ini. Padahal tidak terlampau banyak masalah yang akan kami angkat. Kita fokus di 3 hal kaitannya dengan DPP PKB berdasarkan kesimpulan yang sementara ini sudah ada di pihak tim panel ini. Yang pertama, masalah kewenangan dari Dewan Syuro yang semakin hari semakin menipis, semakin bergeser ke Ketua Umum DPP PKB. Nah, hal ini kita ingin konfirmasi kepada beliaunya. Yang kedua, masalah permusyawaratan juga kami ingin konfirmasi.
Yang ketiga, kaitannya dengan tata kelola organisasi. 3 hal ini yang kita fokus untuk lakukan pendalaman. Tetapi hari ini kami tidak memperoleh apa yang kami inginkan ini. Dan tentu ini akan menjadi laporan kami kepada tim yang sudah dibentuk oleh PBNU yang diketuai oleh Kiai Anwar Iskandar dan Bapak Amin Said Husni, dan kami juga akan sampaikan kepada kami sampaikan langsung kepada Ketua Umum PBNU yang menerima mandat dari Rois Am untuk melakukan perbaikan DPP PKB. Nah, ini yang bisa kami sampaikan sementara ini. Tapi setelah ini kalau memang ada keinginan teman-teman wartawan untuk menanyakan berbagai hal sekitar hubungan antara NU dan DPP PKB, kami silakan. Atau mungkin masih ada tambahan dari Kiai Nafis? Terima kasih Pak Edi dan Pak Umarsa. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, pada siang hari ini kami tim panel yang dibentuk oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama sekian kalinya mengundang Ketua Umum PKB, yang waktu lalu kami juga mengundang Sekjen PKB, dan dua-duanya sama-sama tidak hadir. Ya, artinya secara kelembagaan kami mengundang untuk silaturahim. Secara pribadi mungkin bisa ngopi dan bisa santai ya secara pribadi. Tapi ini memang hubungannya antara PBNU dengan PKB, dan simbol yang paling tinggi ada pada Sekjen dan pada Ketua Umum PKB. Tidak hadir juga pada siang hari ini. Kami sampaikan kepada teman-teman sekalian sekarang yang nunggu mulai tadi, ya kami memutuskan bahwa ini Ketua Umum tidak hadir. Indikasinya adalah secara kelembagaan bahwa PKB tidak bisa koordinasi dengan PBNU, tidak bisa komunikasi dengan PBNU yang secara historis dan dokumentasi ada hubungan erat dengan PBNU. Ini kesimpulan sementara, tentu nanti kita akan ada pendalaman lagi sesuai dengan tugas dan kewenangan tim panel ini untuk mendapatkan data dan informasi yang utuh untuk diambil kesimpulan oleh Kiai Anwar Iskandar dan Kiai Amin Husni untuk nantinya menjadi kesimpulan dan menjadi keputusan di Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Mungkin itu tambahan dari saya. Terima kasih. Pak Sulaiman Tanjung, ada tambahan? Terima kasih. Saya hanya menyambung bahwa ketidakhadiran dari Ketua Umum PKB ini adalah salah satu fakta dan bukti bahwa belum ada niat baik ya untuk apa yang disampaikan oleh PBNU selama ini. Padahal para kiai se-Indonesia itu sudah berkumpul di Jombang, kemudian di Surabaya, memberikan mandat kepada Rois Am untuk mendandani PKB dalam pengertian memperbaiki. Kemudian Rois Am kemudian memandatkan kepada Ketua Umum untuk memperbaikinya. Salah satu instrumen yang kita angkat itu adalah tentu mengundang secara langsung Ketua Umum, tetapi kita sudah menunggu sekian jam juga belum terkonfirmasi akan hadir. Karena itu tim panel menyimpulkan hari ini beliau tidak bisa hadir. Kita berharap dan berdoa mungkin keesokan hari ada niat baik untuk hadir. Kita terbuka PBNU untuk menerima itu. Sekira itu saja, terima kasih. Sama, Pak Surya. Atau kita langsung aja dialog ya, Pak Edi. Ada yang bertanya? Teman-teman?
pertama, saya jawab secara lugas saja. Memang ini menunjukkan niat tidak baiknya Ketua PKB. Di luar, di media sosial, media mainstream selalu bicara bahwa PBNU nggak punya niatan baik karena memanggil-manggil dan sebagainya, memanggil dengan tidak sopan. Tapi kita undang kok, ini bukan panggilan, tapi undangan. Nyatanya beliau nggak mau hadir. Ya ini sangat disayangkan. Itu yang pertama. Yang kedua, kaitannya dengan bukan sebelum muktamar ada. Oh iya, kalau dilihat secara formal perundang-undangan iya. Tetapi kan di sini persoalannya bukan hanya sekedar hal yang formal. Ada hal-hal yang informal yang merupakan komitmen dasar dalam pendirian PKB itu oleh PBNU. Semuanya ada kok, dokumen-dokumennya secara tertulis ada, lengkap. Jadi nggak bisa dikesampingkan itu. Dokumen-dokumen yang menyangkut masalah historis, kemudian Mabda Siasi, dan komitmen-komitmen antara pengurus DPP PKB yang dibentuk oleh PBNU dengan PBNU dan dengan para ulama, kiai. Mungkin ada tambahan dari Pak. Jadi saya ingin mempertegas saja teman-teman sekalian, memang menurut legal formalnya berdiri sendiri. Karena memang pada saat pendirian itu NU tidak mungkin menjadi partai politik. Kemudian para ulama dan secara formal PBNU membentuk tim untuk pembentukan PKB. Artinya secara historis PKB itu ada ikatan dengan PBNU. Yang kedua, hubungan di sana mabda siasi, arah perjuangannya itu persis sebagaimana yang dibikin oleh PBNU dan memang didraft oleh PBNU. Oleh karena itu kita ingin mengembalikan di situ politiknya ada kekuatan ulama. Maka tadi disampaikan oleh Pak Umar Syah bagaimana Dewan Syuro tetap menjadi yang paling kuat di situ, tidak menjadi kekuatan tunggal dari ketua umum. Oleh karena itu kita ingin mengembalikan proses berpolitiknya pun menjadi proses ada nilai-nilai keulamaan, kemudian menyerap visi-visi kebangsaan, religiusitas juga terisi. Itu yang kita kembalikan di situ, sehingga kembali pada mabda siasinya, pada prinsip dasarnya di dalam pendirian partai politik, termasuk juga prinsip dasar bagaimana memperjuangkan nilai-nilai keagamaan, keulamaan dalam konteks politik praktis dan politik kebangsaan. Itu. Iya. Pak Najib tambahan sebentar. Iya. Tambahan sebentar. Bentar. Terima kasih Pak Umar Syah, Kiai Holil Nafis, Pak Edi, Pak Sultan. Saya ingin menambahkan satu poin yang saya kira sangat penting ya, menambahkan poin yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Umar Syah dan Kiai Holil Nafis. Yang tadi pertanyaan terutama mengenai kepemilikan ya. Apakah ini bukan miliknya PBNU? Mungkin secara hukum hukum formal bukan, dalam artian tidak merupakan milik langsung, tapi hubungan historis yang tadi disampaikan oleh Kiai Nafis itu termaktub dalam dokumen ADART. Jadi kalau teman-teman bisa melihat ya pada bab 13 mengenai pembubaran, spesifik lagi pasal 31, dan kemudian ada spesifik lagi ayat 4. Jadi disampaikan bahwa dalam hal pembubaran, dalam hal terjadi pembubaran partai, maka kekayaan partai dalam hal ini PKB diserahkan kepada pengurus besar Nahdlatul Ulama. Itu berarti apa? Pemilik PKB itu ya PBNU, termaktub gitu. Artinya seperti kalau Anda punya perusahaan, lalu perusahaan itu pilot karena suatu hal, maka dikembalikan kepada pemilik pendirinya. Ya, jadi tidak bisa sepenuhnya juga dikatakan nggak ada hubungannya apa-apa, tidak betul. Karena ini termaktub dalam aturan ya. Jadi saya kira ini sesuatu yang penting untuk dicamkan. Selain tentu saja tadi sudah disampaikan oleh Kiai Nafis ya, mabda siasi mengenai strategi perjuangannya.
itu betul-betul nilai keulamaan itulah yang ingin dikembalikan oleh PBNU di bawah pimpinan Kiai Yahya Khalil Stakuf. Karena kami melihat supremasi ulama yang menjadi inti dan spirit dari PKB pada saat didirikan sekarang sudah tidak ada lagi, Pak. Itu yang ingin dikembalikan, antara lain supremasi Dewan Syuro yang sekarang ini selama sejak Muktamar 2019 khususnya itu dihilangkan. Lalu juga mengenai martabat dari forum tertinggi kepartaian itu sejak Muktamar 2019 juga dihilangkan, sehingga sekarang ini kewenangan untuk memilih katakanlah pimpinan PKB itu sepenuhnya hanya berada di tangan Bapak Abdul Muhaimin Iskandar. Ini sesuatu yang menyimpang dari prinsip-prinsip dakwah dan perjuangan yang dikehendaki dan dimandatkan oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama sebagai pendiri, sebagai pembentuk Partai Kebangkitan Bangsa. Saya kira itu. Ya, itu nanti Kiai Nafis ya. Nah, oke, yang pertama kaitannya dengan pembacaan hasil atau konklusi dari tim panel. Ini menjadi kewenangannya Kiai Anwar dan Kiai Amin Said Husni, tetapi insya Allah 1-2 hari ini akan disampaikan. Nah, kaitannya dengan apa yang akan kita lakukan di dalam muktamar PKB, tadi ada pertanyaan itu ya. Apa sih yang akan dilakukan dalam menghadapi muktamar PKB ini? Nah, kita sedang menunggu instruksi Ketua Umum PBNU, karena semua apa yang kita lakukan ini di bawah satu komando, yang komandonya ada di tangan Ketua Umum. Pemegang mandat dari Roy Isam adalah Ketua Umum. Tapi yakinlah teman-teman bahwa proses-proses ini semua berjalan menuju satu titik, insya Allah akan terjadi perubahan-perubahan yang lebih baik untuk di PKB. Nah, kaitannya bagaimana, kapan dan sebagainya, itu kaitannya dengan strategi dan taktik, itu menjadi rahasia dapurnya Ketua Umum. Kami pun sebagai bagian dari tim ini itu hanya menerima instruksi day to day, semuanya disampaikan oleh Ketua Umum berdasarkan rapat besar kita. Ya, mungkin ada tambahan lagi. Oh, ini satu hal tadi, MLB. Ya, pertama teman-teman sekalian, yang punya aspirasi MLB itu secara struktural adalah BC atau PW, bahkan mungkin NWC, artinya ranting yang 3 desa, majelis wali ya, dari wakil cabang saya di kecamatan, kemudian pengurus cabang, pengurus PW. Yang hadir kemarin tidak ada di dalam struktur itu ya. Jadi kalau bicara aspirasi itu sangat kecil dibanding dengan struktur NU yang dari atas sampai ke bawah, dan beliau tidak ada di dalam struktur di NU. Yang kedua, kalau kita melihat dari orang-orang yang ada afiliasi kepada PKB yang di sana, jadi bukan di internal di kepengurusan PBNU. Sementara yang melakukan itu pastinya adalah di kepengurusan. Secara legal formal, tekstual, saya pikir tidak ada hubungan dengan struktur di NU. Tapi secara sosial dia ada afiliasi kepada PKB, artinya masih ada di antara teman-teman di PKB itu yang tidak rela untuk dikembalikan PKB itu di dalam pembenahan sebagaimana mabda siasi, prinsip dasar
di dalam berpolitik di dalam PKB itu, di mana kita ingin dituntun oleh ulama penguatan Dewan Syuro dan selanjutnya. Itu. Oke, tambahan. Ada lagi? Nah. Oke. Mengenai itu kita akan tunggu setelah kami laporkan hari ini. Muhaimin nggak datang kan? Nah, mungkin ada penggantinya, tergantung nanti Kiai Anwar Iskandar yang akan menentukan siapa yang akan diundang berikutnya. Karena ketidakhadiran Muhaimin, sebenarnya sih harapan kita dengan hadirnya Muhaimin pada hari ini di PBNU itu sudah lengkap segala hal kaitannya dengan informasi-informasi yang kita butuhkan. Tapi dengan tidak hadirnya Muhaimin, maka tentu nanti Kiai Anwar akan mengambil kebijakan yang berikutnya. Ya, Insya Allah. Memang ini terasa tidak mudah. Memang karena menyangkut hal yang besar, hal-hal yang substansial, bukan masalah-masalah yang dituduhkan oleh orang-orang itu, oleh Muhaimin, oleh siapa? PRD itu siapa? Pengurus? Yang mantan PRD itu, yang nggak ngerti sejarahnya, ikut bicara. Nah, ini yang akan kita bereskan, akan kita bersihkan. DPP PKB itu menjadi partai PKB sesuai dengan harapan para alim ulama, para pendiri NU, dan para pengurus NU. Demikian. Jadi teman-teman gini, kita ini kan panelnya sebenarnya pendalaman data termasuk tabayun. Informasi dari luar sudah hampir memadai tentang informasi yang kurang baik dan perlu dibenahi di internal PKB. Kemudian sebagai tim tabayun klarifikasi, kita mengundang di internal, yaitu langsung pada sekjen yang tidak datang, kemudian ketua umum juga tidak datang. Jadi konfirmasi ke internal kami kurang kooperatif ya terhadap undangan kita. Ini kan kelembagaan PBNU sebagai pendirinya, PBNU yang menginisiasi, PBNU sebagai tempat para ulama, sehingga kurang bisa dikoordinasi dan bisa komunikasi. Oleh karena itu tentunya tim panel ini akan melaporkan apa yang telah didapat oleh kita, akan melaporkan kepada Kiai Anwar Iskandar dengan Kiai Amin Said. Kemudian nanti ya siapa lagi dari situ, apakah sudah dianggap cukup atau akan masih melanjutkan lagi. Setelah ini kita akan sampaikan kepada teman-teman semua. Oke, cukup. Kita ya termasuk setelah kita tidak mendapatkan data yang utuh dari internal PKB, kita akan lapor apakah kita perlu datang kepada para pendahulu kita dulu, seperti hanya Kiai Amin Said asistensi, ada Kiai Said Akil Sirot juga sebagai pendahulu dulu di PKB, Kiai Ma'ruf Amin juga begitu, apakah nanti juga Kiai Mustafa Bisri juga begitu. Itu opsi kalau memang ada perintah gitu ya. Satu lagi lah ya. Satu lagi. Bukan. Sebentar. Ya, ini masalahnya kita akan mengundang sekjen. Kemudian sekjen tidak hadir, kan berarti ini kan antara PBNU mengundang PKB. Kemudian kami juga mengundang ketua umum PKB. Ketua umumnya tidak hadir. Kan indikasi apa? Berarti kita koordinasi kurang lancar. Tidak bisa koordinasi dengan baik. Juga komunikasi kan berarti kurang lancar. Harusnya kan kalau ada kesibukanku juga mendahulukan. Nah, ini tradisi di dalam NU itu kesibukan apapun, seperti saya diundang Rois Am, diundang Kiai, itu sebisa mungkin. Nah, ini kok diundang tidak datang, ini indikasi bahwa koordinasi lembaga PBNU dengan PKB itu kurang berjalan dengan baik dan komunikasinya kurang lancar, artinya kurang baik, dengan indikasi tidak datangnya dua petinggi di PKB itu. Belum ada kesimpulan. Tunggu 1-2 hari ini lah ya. Ya. Belum ada. Tapi dari data-data yang sudah didapatkan, ini
Itu menjadi kewenangan dari Kiai Anwar Iskandar sebagai ketua tim, ya. Insya Allah 1-2 hari ini akan disampaikan secara utuh ke publik, ya. Kalau itu beliau anggap perlu, ya kan. Tapi kalau dari beliau nanti akan disampaikan kepada ketua umum, kemudian ketua umum bilang bahwa ini yang akan kita jalankan dan ini yang akan menjadi target upaya kita, ya udah jalankan, ya. Nanti tergantung itu keputusan dari ketua tim, ya, Kiai Anwar. Kami tidak bisa mengambil keputusan di sini, apalagi menyampaikan kepada teman-teman wartawan. Tapi kalau kaitannya dengan yang lain, insya Allah lah, ya, jelas ya. Kalau kaitannya dengan koordinasi yang nggak jalan segala macam, ini terbukti kan. Teman-teman semua tahu sendiri kan. Kita udah undang dia nggak datang. Namanya apa? Ya kan. Sementara di sosmed, di apa namanya, online, di media mainstream selalu bicara macam-macam. Tapi ketika kita undang dia nggak mau datang, ya kan? Itu sudah menjadi alat bukti kalau di persidangan itu. Terima kasih. Saya kira cukup. Cukup ya? Cukup ya. Baik teman-teman, terima kasih banyak. Senang sekali PBNU bisa